Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Jika kita lihat dalam sejarah, Bani Israel yang dulu mendiami tanah Kanaan, atau disebut juga tanah suci, pernah terusir dan tercerai-berai ke berbagai belahan dunia hingga 2 milenium lamanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah mereka adalah umat pilihan dan Israel adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka? Pakar eskatologi Islam Syekh Imran Hussein dalam bukunya Jerusalem in the Quran menegaskan bahwa pemberian tanah yang dijanjikan itu bukanlah tanpa prasyarat. Beliau berkata, syarat itu tertulis dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Az-Zikr, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Saat ini kitab Zabur merupakan bagian dari perjanjian lama. Di Indonesia biasa tertulis sebagai kitab Mazmur. Pernyataan tersebut tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 29. Orang-orang saleh akan mewarisi tanah suci dan tinggal di sana selamanya. Pernyataan senada juga terdapat dalam ayat-ayat lain di kitab Mazmur bab 37. Maka ketika Bani Israel meninggalkan perilaku saleh, mereka terusir dari tanah suci. Pengusiran pertama terjadi setelah Nebukadnezar, Raja Babilonia, menghancurkan Yerusalem pada tahun 585 sebelum Masehi. Pengusiran kedua terjadi ketika Titus, komandan tentara Romawi, menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Pada kedua peristiwa itu, Haikal Sulaiman juga ikut dihancurkan. Kedua kejadian itu tertulis dalam Al-Quran surah Bani Israel, nama lain dari surah Al-Isra ayat 4-7. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Lantas apa yang terjadi sebelum kedua peristiwa penghancuran Yerusalem itu terjadi? Sejarah mencatat bahwa Bani Israel memang melakukan kemungkaran sebelum mereka dijatuhi hukuman. Era keemasan Bani Israel terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah era Nabi Sulaiman, kerajaan tersebut terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel di utara yang beribu kota di Samaria, dan kerajaan Yudea di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan utara tak bertahan lama, sampai akhirnya runtuh pada tahun 722 sebelum Masehi, setelah diserang bangsa Assyria, sedangkan kerajaan Yudea bertahan lebih lama dan baru runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi saat dihancurkan Nebukadnezar. Sebelum runtuhnya kerajaan Yudea, raja-raja mereka menyembah berhala bernama Baal, dewa bangsa Kanaan. Mereka juga menyiksa dan memenjarakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan kemungkaran yang telah mereka lakukan, seperti Nabi Armia dan Nabi Ilyas. Kisah ini dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 hingga 126. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal, dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu, dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Sedangkan menjelang kehancuran kedua, Bani Israel juga melakukan berbagai penyimpangan, seperti menghalalkan riba yang diharamkan dalam Taurat.
juga menyiksa dan membunuh nabi dan rasul seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, lalu menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih yang dijanjikan, bahkan berbuat makar untuk membunuhnya. Karena berbagai penyimpangan itu, Bani Israel kembali terusir dari Tanah Suci. Dan tidak seperti pengusiran pertama yang terpusat di Babilonia, pengusiran kedua membuat Bani Israel terpencar dalam diaspora. Syekh Imran menyatakan diaspora Bani Israel tersebut tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami menyebarkan mereka sebagai komunitas yang terpisah-pisah ke seluruh penjuru bumi. Selama masa tersebut, orang Yahudi tak bisa kembali ke Yerusalem untuk mengklaimnya sebagai milik mereka, kecuali Ya'juj dan Ma'juj telah dilepaskan seperti tertulis di surah Al-Anbiya ayat 95 dan 96. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bani Israel mungkin masih dimaafkan jika mereka menerima utusan berikutnya, seperti yang tertulis di surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketika Nabi Muhammad diutus, mereka dimudahkan untuk mengenali bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan yang juga telah mengutus Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel lainnya, yaitu saat Baitul Maqdis menjadi kiblat pertama untuk sholat. Tetapi setelah 18 bulan dan dengan jelas bahwa Bani Israel menolak Nabi Muhammad, bahkan berencana menghancurkan Islam, maka arah kiblat pun berubah ke Mekah. Saat perubahan kiblat, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kesalehan itu bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Al-Baqarah ayat 177. Setelah kiblat berubah, pintu tertutup, dan di antara tanda-tandanya adalah dilepaskannya Al-Masih Ad-Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, maka orang-orang Yahudi akan menghadapi hukuman berikutnya. Saat ini orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru bumi telah pulang kembali ke Tanah Suci. Meski mereka tidak memenuhi syaratnya, sebab banyak di antaranya adalah orang-orang sekuler bahkan ateis. Selain itu, mereka pun mengusir penduduk Palestina hanya karena mereka bukan Yahudi. Negara Israel yang mereka dirikan juga menjadi negara yang rasis, tiran, dan arogan. Apa yang dimaksud dengan Az-Zikir pada surah Al-Anbiya ayat 105? Sebagian ulama menafsirkannya sebagai Lauhul Mahfudz, sebagian lainnya menafsirkannya sebagai Taurat. Syekh Imran Husin lebih cenderung pada penafsiran yang kedua. Persoalannya, saat beliau membuka kitab Taurat, pernyataan itu telah berubah. Seseorang telah mengubahnya, kata beliau. Yang dimaksud Syekh Imran Husin adalah kitab Ulangan pasal 9 ayat 6 yang dalam terjemahan International Standard Version berbunyi, "Karena kesalehanmu, Tuhanmu, Allahmu, memberikan tanah ini untuk dimiliki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Kesimpulan dari ayat tersebut adalah, apakah Yahudi itu ateis, sekuler, menindas manusia, dan tidak berperilaku seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sesudahnya, Tanah Suci akan tetap menjadi milik mereka. Tetapi karena tidak memenuhi syarat, mereka tetap tidak akan bisa menjadi pewarisnya. Hukuman Tuhan justru akan kembali menimpa mereka. Ya'juj dan Ma'juj kini telah membawa orang-orang Yahudi ke Yerusalem, tetapi mereka dibawa kepada Dajjal, yang akan menimpakan bencana paling buruk dibanding yang telah menimpa mereka sebelumnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu a'lam bishawab.